bersama-sama. Dosa keji tak berdaya, derita pun lenyap, dilimpahkannya kasih karunia melawan kuasa gelap, melawan kuasa gelap, melawan kuasa gelap, melawan kuasa gelap, melawan kuasa gelap. Yeay! Shalom adik-adik semua, siapa yang hari ini bersuka cita? Kayak sih mau semuanya angkat tangan dari rumah. Ayo, siapa yang bersuka cita hari ini? Wuh, ya di sini kayak sih sebenarnya nggak sendirian, karena di sini sebenarnya ada Kak Raja, Kak Tardi dan juga Kak Daniel, ada Kak Billy, ada Kak Topper dan juga Kak Kevin yang mendukung pelayanan kita hari ini. Dan kita semua di sini juga bersuka cita karena kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, sekarang kita mau masuk ke dalam penyembahan kita mau sembah Tuhan kita. Kita mau katakan, hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh. Bernyanyilah kamu tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita sembah Dia, sembah dan puji Dia. Katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Mari adik-adik kita sembah Tuhan kita, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Mari kita angkat tangan kita akan sembah dan puji Dia. Oh, oh, sembah dan puji Dia.
persilakan Bapak Gembala kita untuk membuka di dalam doa. Ya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur ibadah Natal sore hari ini kami mau mulai dalam tuntunan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya menyertai seluruh rangkaian ibadah Natal kami sore hari ini. Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, shalom adik-adik. Ya, kita tetap semangat ya. Kita masih di dalam ibadah Natal Sekolah Minggu GKI Jakastia. Sekarang kita mau angkat pujian dari pulau dan benua. Tapi sebelumnya kayak sih mau kita undang kita semua angkat tangan kita karena kita mau katakan Gloria, muliakan Tuhan kita. Mana tangannya? Berdiri, kita mau berdiri sama-sama, kita mau katakan tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan mari semua, siapa yang benar-benar sukacita hari ini? Boleh angkat tangannya. Ya pasti kita semua sukacita ya adik-adik karena Tuhan kita telah lahir di dunia menjadi juru selamat kita dan juga menyelamatkan hidup kita masing-masing karena kasih karunia daripada Tuhan. Baik, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan pada sore hari ini. Kayak sih mau undang kita semua, siapkan hati kita mau nyanyi sama-sama, kita mau renungkan. Kalau Tuhan udah lahir di dunia ini bagi kita, gak ada yang mustahil bagi Dia. Tuhan Yesus bisa melakukan segala perkara di dalam kehidupan adik-adik. Mari kita nyanyikan ini dengan penuh iman kita. Kalau Roh Kudus hadir di dalam ibadah kita, di dalam rumah kita masing-masing, dan terlebih di dalam hati kita. Mari kita katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci.
Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Oh, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari adik-adik kita naikkan penyembahan kita katakan, Roh Kudus mengalirlah dalam hidupku. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil, dia tiada yang sukar, ya karena Roh Allah bekerja, turut bekerja. Oh, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oke adik-adik semua, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau saksikan satu video dari kakak-kakak remaja pemuda yang akan mengantarkan kita ke dalam pelayanan firman Tuhan. Selamat menikmati. Ada seorang ibu yang bernama Maria, dan pada suatu hari Ibu Maria didatangi oleh seorang malaikat. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Bagaimanakah mungkin? Karena aku belum bersuami.
Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Pada suatu malam, Bapak Yusuf yang adalah tunangan dari Ibu Maria sedang tidur dan bermimpi sesuatu adik-adik. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hendaklah engkau menamai anak itu Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di daerah itu, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam, dan tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Dia lagi. Jangan takut, sebab Lagi Zoom. memberitakan kepada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayo kita pergi ke Bethlehem. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Beginilah kisah kelahiran Tuhan Yesus. Yesus lahir ke dalam dunia, menjadi berita sukacita yang besar bagi dunia, karena Juru Selamat yang akan menebus dosa dunia lahir bagi kita semua. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Merry Christmas adik-adik, God bless you. Ya, wow adik-adik, bagus sekali videonya ya, luar biasa. Siapa yang bahagia hari ini? Puji Tuhan, ya pasti semua kita bahagia dengar cerita Natal yang sudah dibawakan oleh kakak-kakak remaja. Bagus dan luar biasa tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dan hari ini ya Tante Lydia hanya mengingatkan kepada kita kembali tentang kelahiran Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau baca ayat ini, ya semua di rumah bisa walaupun masih mute, ikut aja Tante Lydia di sini. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, setiap Natal kita diingatkan 2000 tahun yang lalu Yesus sudah lahir. Wah, tadi videonya bagus benar. Ya, Tante Lydia diberkati ya. Terima kasih buat kakak-kakak remaja yang sudah membuat video yang jelas,
buat kita sehingga kita bisa nonton hari ini tentang kelahiran Tuhan Yesus. Waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria, Maria itu kaget, ya. Malaikat Gabriel datang, Maria kaget, dia terkejut, memberitahukan bahwa melalui Maria akan lahir siapa? Juru selamat. Itu yang membuat Maria kaget. Saya belum bersuami, tapi bagaimana itu terjadi? Nah, kalau Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup seseorang, yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Malaikat Tuhan datang kepada Maria dan berkata, kamu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bukan itu aja, dia katakan dia akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Wow, yang lahir nanti Yesus. Dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak berkesudahan. Itu yang pertama. Jadi Yesus lahir, dia akan menjadi raja untuk selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yang kedua, Yesus akan lahir untuk apa? Menyelamatkan apa? Umat manusia dari dosa. Nah ini, waktu manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan tidak biarkan manusia tenggelam. Tuhan mengasihi manusia. Makanya dia utus anaknya yang tunggal, Yesus, datang ke dalam dunia. Supaya apa? Kita semua memperoleh kehidupan yang kekal. Kelahiran Yesus membuat kita semua yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Ayo adik-adik sini. Siapa yang sudah percaya sama Tuhan Yesus? Sudah percaya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ayo angkat tangan. Ada? Ya, udah ada ya. Puji Tuhan, puji Tuhan ya. Tuhan telah datang ke dalam dunia. Bukan hanya datang ke dalam dunia, dia mati di kayu salib buat kita. Bukan hanya mati, dia juga apa? Bangkit, ya. Dia naik ke surga dan dia juga akan datang kembali untuk menjemput kita. Wah, ini berita Natal yang luar biasa. Berita Natal yang sungguh membuat kita semua bersuka cita. Makanya kalau kita masuk bulan Desember, ada satu sukacita. Karena apa? Yesus datang ke dalam dunia. Supaya apa? Semua kita yang percaya, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, tadi kita lihat waktu gembala-gembala itu, ya, malaikat Tuhan datang kepada gembala-gembala, mereka ketakutan, ya, mereka kaget. Tapi kata malaikat, jangan takut. Saya memberitakan berita sukacita. Kesukaan besar bagi dunia. Karena hari ini telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wah, luar biasa ya. Jadi gembala-gembala juga tidak takut. Akhirnya mereka pergi dan menjumpai bayi Yesus itu di dalam palungan. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kelahiran Yesus mengingatkan kepada kita betapa kasihnya Tuhan di dalam hidup kita. Karena Tuhan mengasihi kita, dia datang ke dalam dunia supaya kita semua memperoleh kehidupan yang kekal. Kita boleh diselamatkan. Oleh sebab itu, kalau Yesus telah datang setiap bulan Desember kita mengingat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, biasanya kalau orang lahir, orang ulang tahun, ada kado yang kita memberikan kepada Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, mau kasih kado apa buat Tuhan Yesus? Di bulan Desember ini kan hari kelahirannya Tuhan Yesus, hari jadinya Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mau kasih kado apa buat Tuhan Yesus? Ayo, ada yang mau kasih kado? Mau angkat tangan? Ada yang mau kasih kado? Ya, pasti semua kita mau kasih kado buat Tuhan Yesus ya. Karena Tuhan Yesus sudah lahir, telah datang ke dalam dunia menyelamatkan kita semua yang percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang adik-adik berikan? Kado apa yang adik-adik berikan kepada Tuhan Yesus? Ya, kado yang adik berikan adalah seperti pertama, Yusuf waktu dengar berita itu menjadi takut dan akhirnya menjadi sukacita. Maria juga waktu dengar berita itu kaget
Ya takut, malaikat bilang jangan takut. Akhirnya menjadi sukacita juga. Gembala-gembala juga sedang mengembalakan domba. Waktu terang malaikat itu datang, mereka ketakutan juga. Dan akhirnya apa? Mereka juga bersukacita. Artinya apa? Berita kelahiran tentang Tuhan Yesus adalah berita sukacita bagi semua orang. Dan ini kado yang kita mau berikan kepada Tuhan Yesus. Berita sukacita ini adik-adik bisa ceritakan kepada teman-teman kita. Baik di sekolah, ya teman-teman kita di mana lagi. Ada teman-teman kita yang di rumah, kalau kita main biasanya sore-sore ya. Kita main di halaman ya. Ceritakan tentang Tuhan Yesus yang sudah lahir buat kita semua. Ya, Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia supaya apa? Kita semua memperoleh hidup yang kekal. Jadi ini kado yang adik-adik sampaikan, yang adik-adik bisa berikan kepada Tuhan Yesus melalui apa? Kita menceritakan tentang kelahiran Yesus, bahwa Dia datang ke dalam dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Nah ini yang harus adik-adik ceritakan kepada teman-teman dimanapun kita berada. Yang kedua, melalui apa lagi? Melalui sikap hidup kita di rumah. Ya, kalau Yesus, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang Tuhan rindukan dalam hidup adik-adik adalah hidup kita mau taat kepada Tuhan. Buktinya adik-adik taat kepada Tuhan, apa yang harus dibuat? Saya juga mau taat sama mama dan papa. Ya, saya mau dengar-dengaran sama mama dan papa di rumah, ya. Apalagi saya mau sayang kepada adik, kepada kakak. Apalagi saya mau belajar yang sungguh-sungguh, ya. Ya, sekalipun ini masa-masa pandemi, belum bisa sekolah secara full, tapi semangat adik-adik untuk belajar, ya. Adik-adik harus belajar untuk apa? Meraih cita-cita, sehingga apa? Kita jadi orang yang hebat, orang yang diberkati, dan kita akan memberkati banyak orang, ya. Jadi berita Natal adalah pertama, kita mau menceritakan tentang Yesus yang sudah lahir bagi kita. Ini berita sukacita. Ya, kesukaan besar untuk seluruh dunia. Berarti semua orang harus dengar. Bagaimana orang harus dengar? Bagaimana teman-teman saya bisa dengar? Yaitu saya yang harus menyampaikan berita ini, berita Natal, berita sukacita, berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sehingga teman-teman saya juga boleh percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua adalah perubahan hidup kita, ya sikap kita, ya bukti kita taat kepada Tuhan adalah kita juga mau taat, dengar-dengaran sama mama dan papa di rumah, ya kepada kakak dan adik kita saling mengasihi, karena berita Natal Yesus mengasihi apa? Semua manusia. Kita juga harus mengasihi orang-orang di sekitar kita, mengasihi kakak adik kita, mengasihi teman-teman kita, ya, mengasihi guru-guru kita. Siapa saja yang perlu kita kasih, karena itu yang Yesus ajarkan buat kita semua adalah kita mengasihi banyak orang. Itu adalah bukti bahwa saya juga mau menyampaikan berita Natal. Wujudnya adalah saya menjadi pribadi yang suka mengasihi. Mengasihi adalah merupakan satu kebiasaan hidup saya setiap hari. Ya, dimanapun saya berada, saya mau mengasihi orang-orang di sekitar kita. Sehingga apa? Mereka bisa melihat kasih Tuhan lewat hidup kita, dan mereka boleh percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, adik-adik, setiap Desember kita ingat, Yesus telah datang ke dalam dunia. Dia sudah lahir buat kita semua. Ya, kita yang percaya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memperoleh hidup yang kekal. Ini adalah berita gembira, berita sukacita. Dan berita ini, ya ini kado yang saya mau berikan kepada Tuhan Yesus adalah apa? Saya mau menceritakan tentang kelahiran Tuhan, tentang kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan yang kedua juga, saya mau juga taat kepada Tuhan.
Bukti saya taat kepada Tuhan adalah saya juga mau taat kepada mama dan papa, kepada guru-guru, ya. Saya mau saling mengasihi kakak adik di rumah dan saya mau belajar yang sungguh-sungguh, ya. Saya mau meraih cita-cita, saya mau jadi pribadi yang berprestasi sehingga Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Ya, jadi biar berita Natal yang selalu kita ingat setiap bulan Desember ini tentang kasih Tuhan dalam hidup kita, dan kasih Tuhan itu yang sudah kita terima, kita juga mau bagikan, kita mau sampaikan, kita mau beritahukan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan hidup kita juga harus apa? Menjadi alat berkat, ya, di tangan Tuhan. Artinya saya mau melakukan yang baik seperti yang Tuhan inginkan. Yang baik aja yang kita lakukan, yang gak baik jangan kita lakukan. Pasti kita tahu dong, ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Kalau saya ingin menjadi alat berkat, artinya saya mau melakukan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, ya. Itu yang saya mau lakukan. Biarlah melalui Natal ini, ya, kita semua dapat memberikan kado kepada Tuhan Yesus karena Dia sudah lahir buat kita. Dan setiap kita ingat Natal, kita juga rindu untuk memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita, dimanapun kita berada. Kedua adalah hidup kita juga harus apa? Hidup seturut dengan kehendak Tuhan, ya, melakukan yang baik, melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Berita sukacita datang kepada kita apa? Hari ini telah lahir bagimu apa? Juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Luar biasa, ya. Jadi kita bersyukur ya setiap bulan Desember mengingatkan kita tentang kasih Tuhan di dalam hidup kita. Ya, semangat ya, tahun depan kita semangat ya. Pertama, saya semangat untuk datang ke sekolah minggu. Saya mau semangat untuk belajar, meraih cita-cita. Saya mau semangat bahwa teman-teman, saya mau semangat menceritakan kasih Tuhan kepada teman-teman dimanapun saya berada. Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik sekalian. Shalom. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah lahir bagi kami, dan kasih-Mu yang besar, kasih-Mu yang ajaib itu yang telah kami terima dari Tuhan. Kami ingin juga supaya kami dapat menceritakan tentang kasih Tuhan, tentang kelahiran Tuhan juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tolong kami Tuhan, supaya hari lepas hari kami menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada Tuhan sesama kami, dan kami mau hidup melakukan kehendak Tuhan. Berkatilah mama dan papa, berkatilah guru-guru di sekolah, berkatilah guru-guru sekolah minggu kami Tuhan, dan berkatilah kakak adik kami dan keluarga besar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berita sukacita Natal memberikan kepada kami sukacita, kesukaan yang besar karena Yesus sudah lahir bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Siapa yang senang hari ini? Ayo angkat tangan semuanya. Ya, pasti semua senang. Kalau sudah senang, mari kita sampaikan berita sukacita ini kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, oke? Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Oke, siapa yang terberkati dengan firman Tuhan barusan dan juga videonya yang bagus banget. Terima kasih ya kakak-kakak remaja dan pemuda. Terima kasih juga buat Tante Lydia yang udah menjelaskan kepada kita apa sih yang Tuhan kasih buat kita di dunia ini, dan apa sih yang bisa kita kasih untuk Tuhan sebagai hadiah di hari kelahiran Tuhan Yesus. Oke. Adik-adik semua, waktu dikirim undangan, guru-guru sekolah minggu telah mengingatkan untuk adik-adik menyiapkan lilin. Sekarang KSI minta semua adik-adik coba ambil lilinnya. KSI juga mau ambil lilin punya
Kasih dulu. Oke. Iya, kita boleh tunjukin lilinnya. Boleh minta tolong mama, papa, atau kakak nyalain lilinnya. Tapi hati-hati ya adik-adik. Dan lilin ini dinyalakan hanya sewaktu kita menyanyikan Malam Kudus ini saja. Ya mari kita mau naikkan pujian kita untuk Tuhan. Kita mau katakan malam kudus, terima kasih Tuhan sudah lahir buat kami semua ke dunia ini, sudah mengisi hati kami, memberkati kami dan keluarga kami. Kami mau memberikan kado yang terbaik buat Tuhan di hari Natal ini. Kami mau jadi anak-anak yang lebih baik lagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Dan terlebih kami mau ceritakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami kepada teman-teman kami. Mari kita angkat pujian ini adik-adik. Dengan lilin yang menyala kita katakan malam kudus. Dimatikan adik-adik. Oke. Baik adik-adik sekalian, ya kayak sih sangat bersuka cita hari ini karena kelahiran Tuhan kita. Dan sekarang kita juga mau memberkati pekerjaan Tuhan di gereja kita. Kita mau kasih persembahan, tapi karena kita sekarang virtual, persembahannya boleh disiapin. Nanti minta tolong mama, papa, kakak, adik, tante, atau siapapun yang ada di rumah dan punya rekening, mungkin bisa ditransfer ke rekening gereja, bisa dilihat di buletin gereja, atau
bisa juga diantar ke gereja di hari Selasa sampai dengan hari Jumat dari jam 10 sampai jam 4 sore gitu. Jadi sekarang yang punya persembahan disiapin dulu ya. Nanti habis ibadah ini baru ditransfer atau minggu depan baru diantarkan ke gereja. Oke, sambil memberikan persembahan kita masih mau memuji muliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian Hai Siarkan di Gunung. Sambil tepuk tangan ya. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Musik memuji Tuhan. Hai, siarkan. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Lahirnya Al-Masih. Oke, Tuhan berkati pemberian adik-adik sekalian. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam doa persembahan dan doa berkat. Jesse persilakan kepada Ibu Gembala untuk memimpin kita dalam doa. Ya, semua adik-adik semua kita lipat tangan. Ya, tutup mata, kita mau berdoa. Ya, semua ambil sikap doa yang bagus, kita mau menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh merayakan Natal, hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah lahir bagi kami dan menyelamatkan kami semua. Terima kasih juga Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan kepada Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Berkatilah Mama dan Papa di dalam usaha, di dalam pekerjaan mereka. Tuhan juga memberkati semua guru-guru sekolah minggu yang sudah mengajar kami Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati juga guru-guru kami di sekolah yang sudah juga mengajar kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa juga buat bangsa kami Tuhan. Biar bangsa Indonesia Tuhan terus memberkati dan kepemimpinan Bapak Presiden kami dan semua menteri dan semua yang berhubungan dengan bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang kami sampaikan kepada Tuhan. Kami tahu ya Tuhan Engkau mengetahuinya. Dan kami menyerahkan
hidup kami. Tuhan, masuki tahun yang akan datang. Kiranya Tuhan yang sama sudah menolong kami di tahun 2021. Tuhan yang sama juga akan menolong kami di tahun 2022 yang akan datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang diberkati Tuhan, mari kita angkat tangan dan kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik sekalian. Tuhan melimpahkan kasih karunia dengan limpahnya kepada adik-adik. Berkat jasmani, berkat rohani turun di atas adik-adik. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita katakan sembah dan puji Dia. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik, sebelum kita menyudahi ibadah kita mau foto bareng dulu ya. Minta tolong Kak Cynthia, Ci, bilang. Kita minta tolong Kak, tapi kayak sih mau undang Kak Tardi, Kak Daniel, Kak Raja, Kak Billy, Kak Topper sama ikut juga di layar sini. Ayo sini mendekat. Sini dong bareng gue aja dong. Oh yaudah. Oh Kak Didong ada sendiri kayaknya. Ayo Kak Tardi, Kak Daniel, Kak Raja, ayo dong ke sini. Biar kita punya dokumentasinya sama-sama. Foto bareng dulu ya. Udah pakai baju bagus kan, keren. Ada yang belum dibuka kameranya? Yo. Yang belum buka kamera buka dulu. Nggak usah pakai malam kudus, Esther. Oke. Kak Billy udah ada ya di itu ya? Udah, Billy udah ada sama Kevin. Oke, semuanya udah deh. Putri, Olivia, Obet, Cynthia, hitung ya. Nah, mantap. Nih ya, terakhir ya yang mau buka kamera. Habis ini kita foto, oke? 1, 2, 3. Senyum semua. Mau sekali lagi Kak Cynthia. Oke, tunggu ya. Gaya bebas dong adik-adik. Ya, ekspresikan bahwa hari ini kita sukacita. Mana zoomnya? Oh ini dia. Oke, udah semua Dedek. 1, 2, 3. Yeay, oke, Merry Christmas semuanya. Tetap sekolah minggu ya.